Ustadz, mau tanya Ustadz, ini terkait dengan nama Ustadz ya. Sebenarnya seberapa penting arti sebuah nama? Kalau misalkan kita ngasih nama baik-baik, ngasih namanya bagus gitu ya, ternyata apa kelakuannya nggak benar gitu ya, nggak bagus. Apa boleh kemudian kita berpikiran, ya udahlah kasih nama yang nggak bagus aja, atau kasih nama bagus, kasih nama nggak bagus, nggak ada gunanya juga, atau yang menentukan adalah perbuatan dia, ucapan dia, tindakan dia. Berarti kan nama tuh kayak nggak ada guna. Kalau dalam Islam gimana Ustaz? Cara pandang terhadap nama ini Ustaz? Insya Allah. Kadang orang tidak bisa membedakan antara usaha dan hasil. Sehingga kita tetap diminta untuk melakukan usaha yang baik. Meskipun hasil belum tentu sejalan dengan usaha. Ada orang yang dia punya perusahaan. Lalu dia berusaha untuk membuat manajemen yang bagus, kemudian bagaimana dia menata keuangannya bagus dan seterusnya. Tapi ternyata hasilnya rugi misalnya. Sebaliknya ada orang yang buat usaha, manajemen tidak tertata dengan baik, dia biasa saja, keuangannya bahkan sangat sederhana, tapi dia untung. Kita tidak akan mengatakan kalau begitu ngapain kita misalnya nge-frame unit usaha kita untuk bisa lebih baik dengan mendatangkan tentor, dengan mendatangkan ahli, toh nanti juga hasilnya belum tentu sejalan dengan usaha kita. Logika manusia tidak akan menerima itu. Sehingga bedakan dua hal ini, ada usaha, ada hasil. Dalam kehidupan ini, manusia dituntut untuk berusaha, melakukan yang terbaik, apapun itu. Baik untuk urusan dunianya maupun untuk urusan akhiratnya. Meskipun ketika kita berbicara hasil, manusia tidak bisa menentukan. Manusia dalam mendapatkan hasil ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun baik, kita dituntut untuk bersyukur, dan ketika hasilnya kurang baik, kita diajarkan untuk sabar. Hal yang sama juga terjadi pada anak. Kita memberikan yang terbaik untuk anak. Yang terbaik untuk anak itu bisa bentuknya memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak. Kemudian memberikan asupan nutrisi yang terbaik untuk anak. Memberikan lingkungan dan seterusnya. Kita taruh dia di lembaga pendidikan yang teman-temannya orang baik, guru-gurunya orang baik dan seterusnya. Meskipun nanti hasil akhir bisa jadi anak ini ada yang jadi preman, ada yang jadi penjahat. Kita tidak akan mengatakan untuk apa sih kita nyekolahkan anak di sekolah-sekolah yang Islami, toh nanti juga hasil akhirnya ada yang jadi penjahat, hasil akhirnya ada yang jadi preman. Logika orang tidak akan menerima seperti itu. Karena kita dituntut untuk melakukan usaha yang terbaik. Nah, bagian dari usaha yang baik dalam memberikan pendidikan untuk anak adalah memberikan panggilan yang baik, nama yang baik. Baik dengan nama orang soleh di masa silam, nama para nabi, atau dengan nama misalnya yang namanya baik, misalnya Doa. Abdullah, atau nama yang mengandung doa yang baik, misalnya Aulia kan bagus ya, atau nama-nama yang lainnya. Itu bagian dari usaha kita memberikan yang terbaik untuk anak kita. Nah, masalah nanti apakah anak ini jadi orang baik dan tidak, ini pendidikan yang berkesinambungan. Baik, sehingga tidak ada hubungannya ketika di sini banyak orang yang misalnya namanya bagus, tapi ternyata perbuatannya jelek. Berarti nama bagus itu nggak ada artinya. Ini cara berpikir yang keliru. Sama halnya berarti usaha yang maksimal yang Anda lakukan dalam kehidupan Anda, ternyata ujung-ujungnya ketika Anda sudah berusaha untuk jadi orang sukses, ujung-ujungnya hanya jadi pelawak misalnya. Apakah itu hal yang membanggakan? Saya dulu berharap punya cita-cita jadi orang hebat. Ternyata mentoknya hanya bisa jadi pelawak. Apakah itu disebut sebagai usaha yang atau hasil yang dia berkhianat terhadap usaha? Saya yakin orang ini sekolah dan dia berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Dia diharapkan orang tuanya sebagai orang yang bermanfaat. Mentoknya saat dia menggapai cita-citanya hanya bisa sampai di titik tertentu. Mentoknya di situ. Kita tidak akan mengatakan buat apa kalian melakukan usaha yang maksimal, ternyata mentoknya hanya sampai di sini.
Oleh karena itu, memberikan nama yang baik adalah bagian dari usaha. Dan Nabi SAW berkali-kali mengganti nama di kalangan sahabatnya yang mengandung makna yang tidak baik. Ada seorang wanita yang bernama Asia. Asia artinya wanita durhaka. Kemudian diganti oleh Nabi SAW dengan Hasanah. Dan ada namanya Qalilah. Ada namanya Qalil, diganti oleh Nabi SAW dengan namanya Kathir. Dulu Ali bin Abi Thalib ketika memiliki anak yang pertama, itu dikasih nama Al-Harb, artinya perang. Kemudian oleh Nabi SAW diganti dengan nama Al-Hasan dan yang lainnya. Karena itu bagian dari upaya kita memberikan yang terbaik untuk anak. Anda sendiri tidak akan ridho ketika orang tua ngasih nama Anda dengan nama setan misalnya. Siapa namanya setan misalnya. Dia tidak akan nyaman ketika dia dewasa dipanggil setan, ya. Atau ada orang dikasih nama Fir'aun misalnya. Siapa namanya? Fir'aun. Dia tidak akan merasa nyaman ketika dia punya nama seperti itu. Maka sekalipun orang itu gak baik, gak benar, jahat misalnya, dia akan memberikan nama yang terbaik untuk anaknya. Orang-orang Israel, mereka itu bernama dengan nama Nabi. Solomon, David, Moses, dan beberapa nama orang-orang soleh masa silam. Dengan bahasa mereka, yang mungkin juga beda dengan bahasa kita. Karena mereka berharap anak-anak ini akan menjadi anak yang baik seperti para pendahulunya. Ya, Joshua, terus apa lagi? John itu apa? Ya, Adam. Itu adalah nama-nama terbaik orang soleh di masa silam. Sehingga dalam hal ini kita tahu mereka memberikan yang terbaik. Meskipun nanti dia akan menjadi penjahat kemanusiaan. Ya. Binyamin itu nama baik. Tapi dia menjadi penjahat kemanusiaan. Maka manusia sepakat bahwa memberikan nama yang baik itu bagian dari harapan agar anak ini bisa jadi baik. Nah, Tadi Ustaz ada sempat sebut ya bahwa Nabi itu pernah mengubah beberapa nama sahabat Ustaz ya, kayak yang nggak bagus diganti. Nah, mungkin kaitannya dengan orang tua Ustaz yang mungkin dulu nggak punya ilmu, nggak tahu. Kalau kemudian ternyata kadung ngasih nama anak, maknanya nggak bagus Ustaz. Orang tuanya dosa nggak? Misalkan karena saking semangatnya pengen ngasih nama anak pakai bahasa Arab gitu Ustaz ya. Jadi ya pokoknya buka aja bagian mana dari Al-Quran itu tunjuk gitu ya. bagian itu yang dikasihkan. Nah itu kasih nama misalkan apa? Nar misalnya, nar, neraka. Kasih nama anaknya gitu atau yang lainnya. Kan kemudian itu sebenarnya tidak bagus Ustaz ya. Nah, orang tuanya dosa enggak kalau misalkan kejadian seperti itu? Jika dia nggak tahu maka nggak ada dosa. Karena kita tahu bahwasanya hukum itu berkaitan dengan ilmu. Maka di posisi ini ketika orang tuanya nggak tahu sama sekali kalau itu adalah makna yang keliru, nanti ketika dia sudah tahu harus ganti nama. Saya dapat cerita ada orang yang punya anak kembar. Yang satu diberi nama Khairul Bariyah, yang satu diberi nama Syarrul Bariyah. Itu kan maknanya bertentangan jauh. Yang satu diberi nama makhluk terbaik, yang satu diberi nama makhluk paling jahat. Karena dia temukan itu di surat Al-Bayyinah. Ulaikahum khairul bariyah, ulaikahum syarrul bariyah. Lalu dikasih untuk anaknya yang kembar. Untuk yang pertama nggak ada masalah. Yang kedua kasihan, dia disebut sebagai manusia paling jahat. Dan tentu seperti ini harus diganti. Karena ketika nama itu mengandung makna yang jelek, yang jahat harus diganti. Nah. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz untuk faedahnya.